Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang IP address kelas C. Dan yang kedua kita akan membahas tentang file sharing. Yang pertama kita akan bahas dulu IP address. Saya percaya kalian sudah tahu tentang IP address, kegunaannya, cara kerjanya, jenis-jenisnya dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya jika saya pada pertemuan kali ini akan membahasnya sedikit, mengulas apa yang telah kalian pelajari di tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertama kita kenali dulu apa sih IP address itu. Jadi kalau menurut deskripsi di Google, kalau kalian googling sendiri itu maknanya, artinya, penjabarannya itu bermacam-macam. Dan kalau menurut saya pribadi, IP address itu adalah sebuah deret angka yang berfungsi sebagai identitas dari sebuah perangkat jaringan ya, seperti router, PC, laptop, handphone dan sebagainya, itu agar mereka saling bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebetulnya apa sih IP address itu? Kalau menurut saya, IP address itu adalah sebuah deret angka ya, yang berperan sebagai identitas di berbagai perangkat jaringan tertentu yang berbasis TCP IP ya. Perangkat jaringan ini bisa berupa komputer, laptop, handphone, router dan sebagainya. Dan mereka dikonfigurasi sedemikian rupa yang tujuan akhirnya adalah supaya mereka bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling berbagi informasi. Nah, contoh IP address yang akan saya bahas kali ini adalah IP address kelas C ya. IP address yang paling familiar dan paling mudah kalian pahami nantinya, yaitu IP address yang berawalkan 192, 168, 01. Nah, IP address ini terdiri dari 4 oktet kan. Oktet pertama, kedua, 3, dan keempat. Pokoknya angka yang dibatasi oleh tanda titik ini adalah oktet. Dan untuk IP address kelas C, oktet pertama sampai ketiga itu merupakan network ID ya. Sementara untuk oktet yang keempatnya itu merupakan host ID. Dan untuk IP kelas C ini maksimal range-nya itu IP yang dapat digunakan adalah 01 ini sampai 0254 dalam satu network ID ini ya, 192.168.0 ya, 192.168.0, dan di hostnya, host ID-nya maksimal itu sampai 254. Nah, syarat mutlak pada sebuah jaringan lokal ya, kita bahas di sini tidak ada jaringan lokal yang lain dan tanpa router. Itu harus satu subnet dengan perangkat yang lainnya. Misalkan di sini bawah saya contohkan penerapannya yang berupa file sharing, nanti saya jelaskan caranya. Pada prinsipnya komputer ini itu harus satu subnet dengan perangkat yang lain. Dalam hal ini saya contohkan sebuah laptop ya. Bisa kalian lihat di sini komputernya memiliki IP 192.168.0.1 dan untuk laptopnya juga harus 192.168.0.2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 254, dan tidak boleh sama. Nah, untuk contoh penerapannya yang perlu kita persiapkan itu adalah pertama sebuah kabel LAN strange yang saya pakai ini. Yang selanjutnya sebuah komputer dan laptop. Nah, sekarang saya hubungkan terlebih dahulu.
Sudah. Dan selanjutnya bagaimana konfigurasinya, mari kita lihat. Nah, yang pertama kita konfigurasi yang komputernya ya, yang ini. Kita berikan IP-nya melalui pertama klik kanan pada ikon di bawah ini ya. Klik kanan, open network, lalu klik Ethernet, lalu klik change adapter options. Nah, di sini Ethernet yang dipakai yang ini, kita rubah IP-nya, klik kanan, properties, IPv4, properties, kita masukkan IP-nya. Lalu untuk subnet masknya jangan lupa diklik saja seperti ini. Setelah itu oke saja, close. Nah, selanjutnya di PC 2 kita atur juga IP-nya. Dari ikon kanan bawah ini kita klik kanan, open network, lalu pilih change adapter settings, lalu Ethernet yang digunakan yang ini, klik kanan, properties, IPv4 nya, klik properties, lalu IP-nya .2 ya, sesuai dengan topologi yang tadi. Subnet masknya klik saja sekali, lalu oke. Close. Untuk pengujian awalnya kita coba panggil IP komputer desktopnya ya. Kita melalui halaman command prompt ya, atau CMD. Klik start, lalu klik, maksud saya ketik CMD. Nah, di sini coba kita ping ya. Ping itu istilahnya kita menyapa komputer desktopnya ya. Ping, lalu IP komputer desktopnya tadi 192.168.0.1, lalu enter. Kita tunggu, dan ternyata request timeout. Ini artinya konektivitasnya belum berjalan secara maksimal, walaupun sebetulnya konektivitasnya sudah terbentuk. Agar komputer desktopnya nanti bisa reply ketika di ping, kita harus rubah pengaturan firewallnya. Oke, kita kembali ke posisi komputer desktop ya. Nah, sekarang posisinya sudah kembali ke komputer desktop. Di sini kita akan coba matikan firewallnya untuk sementara ya. Kita klik kanan icon networknya, open network, lalu di Ethernet, lalu buka Windows Firewall. Nah, di yang aktif ini kita klik, lalu kita turn off. Nah, kita coba kembali ke sisi laptop ya. Baik, sudah pada posisi laptop kembali. Tadi kita coba ping ke 192.168.0.1 atau komputer desktop. Hasilnya adalah RTO atau request timeout. Nah, kita coba setelah firewall di komputer desktopnya kita matikan, kita coba ping lagi. Nah, sekarang sudah reply dari komputer desktopnya ya, dari 0.1-nya sudah reply. Itu artinya konektivitas ke komputer desktopnya sudah berjalan secara maksimal.
Nah, kembali lagi ke posisi komputer desktop, kita coba giliran kita ping balik dari ke sisi laptopnya ya. Sama saja ya, di Windows 10 juga pakai CMD atau command prompt, klik start, CMD, enter, lalu sama tekan ping 92.168.0 IP-nya laptop ya, yaitu 2. Enter. Nah, sudah replay. Jadi antara komputer dengan laptop sudah terjalin koneksi. Seperti itulah ya istilahnya. Dan selanjutnya kita berlanjut ke pengujian file sharing ya. Sebagai pembuktian lebih lanjut, kita coba untuk file sharingnya ya. Pertama, kita buat file sharing di komputer desktopnya. Kita buat folder sembarang saja. Contohnya kita folder namanya contoh penerapan. Lalu di dalam contoh penerapan kita beri file txt namanya contoh, seperti itu saja. Lalu foldernya kita sharing, share mana share. Oh, kalau Windows 10 namanya give access to ya. Lalu specific people kita cari everyone, lalu kita tambahkan permissionnya, kita rubah read and write. Itu artinya nanti laptopnya bisa ngedit maupun delete. Lalu kita share. Nah, setelah itu kita atur juga tentang pengaturan sharingnya. Kita kembali lagi ke icon kanan bawah. Di kanan open network, bagian Ethernet, lalu network and sharing center. Nah, di sini kita klik change advanced sharing settings. Lalu di all networknya yang kita rubah, yang pertama adalah kita turn on sharing. Lalu kita turn off passwordnya. Ya, passwordnya kita matikan. Dan di current profilnya kita juga setting jika belum. Kalau sudah sesuai yaitu turn on file, berarti sudah. Kita cek lagi. Oke, sudah. Turn off password, turn on sharing, lalu save change. Nah, kita kembali ke sisi laptop. Nah, sekarang sudah pada posisi laptop. Kita coba ambil file yang tadi di-sharing dari komputer desktop. Caranya klik start, backslash 2 kali, ketikkan IP-nya 192.168.0.1, enter. Nah, foldernya sudah muncul. Kita double klik ya. Lalu foldernya folder guru. Lalu tadi di folder picture ya. Lalu nama foldernya contoh penerapan, betul. Dan ada file txt-nya bernamakan contoh. Nah, ini sudah bisa kita copy. Misalkan kita pindahkan di D misalkan, atau di dokumen, terserah kalian. Paste. Nah, kita sudah mengambil file
bukan mengambil ya, mengcopy file yang sudah di-sharing dari komputer desktop ke laptop kita. Nah, itu dia tadi contoh penerapan yang telah kita lakukan, di mana file dari komputer desktop kita sharing, lalu dari sisi laptop kita copy dan berhasil ya. Dan ya begitulah peranan atau kegunaan dari IP address. Cara pengecekannya kita bisa lakukan dari CMD atau command prompt. Jika reply berarti konektivitasnya sudah pasti berjalan dengan baik. Selanjutnya kita buktikan lebih dalam lagi dengan file sharing. Nah, seperti itu ya. Saya harap kalian semakin paham, dan ini adalah dasar untuk pembelajaran kita ke depannya ya. Jadi nanti insya Allah kalian semakin mudah paham jika disuguhi praktek-praktek yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.